syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara pembinaan oleh Ibu Suratin. Salawat salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Bu Rima kami persilahkan. Hari ini untuk bisa berjalan lancar, sehingga bisa memberikan manfaat berkah kepada kita semuanya, sehingga bisa meningkatkan kualitas kita sebagai profesi seorang guru, seorang pendidik, dan benar-benar itu rasa tanggung jawab dan berbakti kepada pelestari seterusnya. Hadinya walaupun itu sama disuruh Fatihah. Sudah baik. Panjang syakirin dan alamin dan wajib baik. Ya Rabbana ya Rabbana. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Amin. Allahumma salli wa sallim bina wa alihi wa sahbihi yang wa barakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan doa yang kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Suratin. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Sukarni SPP selaku Ketua Gugus 9, yang saya hormati pula San dan Bu AC selaku Kepala Sekolah Gugus 9, serta Bapak Ibu guru kelas 4, 5, 6, 9 yang saya banggakan. Oke, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, sampai ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan kita, kegiatan kita itu ada dua, yaitu yang pertama tentang melanjutkan yang kemarin ya. Saya ingat saya kelas 4 belum presentasi gitu kemarin. Kemudian nanti kita yang kedua adalah tentang penyusunan soal, Bapak Ibu. Kemarin saya minta ini didahulukan karena apa? Ini kan saya kira timingnya tepat Bapak Ibu karena menjelang menyusun soal SD. Harapannya nanti pada saat menyusun soal PPS di demi hari semakin baik soalnya. Bukan berarti soalnya semakin sulit Bapak Ibu ya. Minimal soal yang kita buat itu nanti sesuai dengan kaidah penyusunan soal ya. Nah,
Nah, Bapak Ibu, soal kita kan kaitannya dengan penilaian atau asesmen itu pasti kita menyusun soal, ya. Dan yang kita bahas di sini adalah tentu soal untuk 3 ranah sekaligus, ya, baik untuk apa namanya? Nanti di RPP ya, RPP nanti ada 3, ya. Tapi yang ini untuk khusus untuk pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi soal-soal ini baik kita gunakan untuk PTS maupun untuk kegiatan normatif di sekolah. Ya, kita satu kegiatan satu TD, ya. Satu subtema, ya. Satu subtema, ya. Itu biasanya kan ada soal, nah ini bisa diterapkan. Kemudian soal yang kita buat biasanya itu ada 3 macam, ya. Pilihan ganda, kemudian isian dan uraian. Nah, Bapak Ibu, untuk kaidahnya itu hampir sama. Ada beberapa poin yang hampir sama. Karena itu nanti kita bahas tuntasnya di pilihan ganda. Nanti yang pertama tidak usah diulang lagi, ya. Dan kok bosen, ya. Kita mulai yang pertama yaitu bagaimana penyusunan soal pilihan ganda. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menyusun soal itu terkadang ada yang kita paham, tapi ada juga yang terkadang itu kita tidak sadar bahwa ternyata itu tidak sesuai dengan kaidah penyusunan soal, ya. Menurut kita sudah benar, tapi menurut kita, ya. Nah, ini ada aturan bakunya untuk penyusunan soal. Oke, pertama dilihat dari materinya Bapak Ibu. Nah, yang pertama soal itu harus sesuai dengan indikator. Kemarin di APP namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemarin clue-nya apa Bapak Ibu? Harus menggunakan KKO, kata kerja operasional. Jadi di soal kan juga begitu. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa itu nanti arahnya, indikator itu arahnya ke salah satunya adalah penilaian. Kemarin begitu, masa wes lali? Betul, gampang lali lah. Mungkin ini SPB gitu ya kalanya. Jadi arahnya ke penilaian. Jadi soalnya harus sesuai dengan indikatornya. Kemarin istilahnya menggunakan KKO, kata kerja operasional, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya menyarankan untuk membuat soal baik formatif, gak sempat, Bu. Kalau PTS itu minimal harus ada kisi-kisinya Bapak Ibu, oke. Kisi-kisinya tujuannya, alah Bu ribet, aku kadang gak soal saya kisi-kisinya carry. Kayak kisi-kisi kita gak beda. Analisis soal singkat apa digawe usul jabung, ini lagi ngetren kan jabung. Misalkan hanya seperti itu. Nah, monggo gak apa-apa, tapi jangan diterus-teruskan, ya. Kita menggunakan kata kerja operasional, menyusun kisi-kisi minimal Bapak Ibu. Kalau penjaringan males, males gawe kisi-kisi, minimal 1 kompetensi dasarnya ditulis. Misalkan malam tulis Jawa ya 3.1, 3.2, 4.1 begitu, nggih. Jadi minimal angkanya, terus diisi apa nih ngarani itu kan indikatornya kan ada angkanya juga, nggih. Misalkan 3, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 5 kan itu, nggih. Ning gone profesi jenengan itu lho, ya. Misalkan males wis ditulis ngono ndak apa-apa, wis aku iki semangat ae. Tujuannya Bapak Ibu kisi-kisi. 1 itu ini nanti materinya menyeluruh atau rata-merata, jangan sampai menumpuk pada salah satu D, karena itu akan merugikan siswa. Oh, ala kan di sini uangnya dibuang baik gak metu. Nah, itu menghindari menumpuk, itu kita menggunakan kisi-kisi. Jadi merata tiap KD itu ada, ya. Minimal ditulis tadi KD 3.1, 3.2, indikatornya 312, 332 gitu loh, ya. Nah, minimal semua KD itu keluar, indikatornya kalau bisa keluar, kan ya? Walaupun cuma satu-satu, oke.
Halo, Bu, indikator yang pakai saya longi ya nggak apa-apa dilongi, tapi minimal semua KD keluar itu lagi tujuannya seperti itu. Oke, jadi supaya soal itu merata. Oke. Terus ini contohnya siswa dapat menentukan contoh peninggalan Kerajaan Demak. Bapak Ibu KKO-nya apa nih Bu? Menentukan contoh, ya, menentukan contoh peninggalan Kerajaan Demak. Misalkan KKO-nya seperti itu, ya. Kemudian contoh soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Sampun kelop, sampun kelas. Boten. Nah, ini sering terjadi apa boten? Sering. Jangan pernah melakukan apa boten? Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti kan gak cocok, ya. Indikatornya apa, soalnya apa. Wes misalnya kata Bapak Ibu, wes pokoknya jadi soal, nggak apa-apa, asalkan sudah jadi soal digawe pada koyok ini. Nah, supaya semua KD masuk. Ada nggih? Ya, wis penak-penakan besok saya ya ora apa-apa, pokoknya semuanya masuk indikatornya. Nggih. KD-nya menentukan apa tadi? KD-nya sampai indikatornya menentukan contoh. Soalnya indikatornya apa? Menentukan apa? Penyebab. Ini jenengan di koncone ngalor dia ini dhewe. Ngaten nggih? Jelas nggih? Yang pertama soal saya dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban. Bapak Ibu perlu menjenengan ingat ya bahwa untuk soal pilihan ganda itu kan ada pernyataan dan ada opsional atau opsi jawaban. Nah, itu yang ini pilihan jawaban berarti opsinya ini nggih. Pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama. Jadi materinya harus sama. Maksudnya piye nanti? Seperti yang terbaru dalam pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Opsionalnya berfungsi, opsinya tadi ABCD tadi ya. Biasanya SD kan hanya 4 begitu ya. ABCD ya. Itu harus semuanya berfungsi. Seperti apa? Ini contoh lebih jelasnya. Nah, contohnya ini alat optik yang digunakan untuk memperoleh bayangan dari gambar kecil menjadi besar adalah A. Teleskop, B. Proyektor, C. Bioskop, D. Stetoskop. Coba penjelasan cermati dulu soalnya. Bapak Ibu, materinya membahas tentang apa ini Bapak Ibu? Materinya tentang alat optik. Terus di situ dijelaskan bahwa itu contoh soal yang kurang baik. Coba penjelasan cermati mengapa itu termasuk soal yang kurang baik. Kurang baiknya di mana? Oh, Bapak mau nemu pinter-pinter coba. Dicek dulu dicermati. Kok jangan ngomong terus bosan coba. Untuk semua jawaban itu tadi kan tulisannya ada yang harus berfungsi. Nah, di situ alat optiknya ada pilihannya itu ada bioskop sama stetoskop. Kedua pilihan itu kan tidak nyambung, tidak masuk di alat optik tersebut. Berarti bukan berasal dari materi yang dimaksud dalam soal tersebut, alat optik tersebut. Ya. Terima kasih. Setuju Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Sering kita lihat soal seperti ini. Sering. Iya, karena yang penting ABCD isi KB, kemudian ada jawabannya yang benar. Padahal opsi jawabannya itu tidak homogen. Oke, itu namanya tidak homogen. Materinya tentang alat optik, tapi yang dibahas kok bioskop. Iya,
itu namanya tidak homogen, bukan berasal dari materi yang sama. Materi itu alat optik, tapi opsinya kok bioskop, gitu ya, kalau stetoskop. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini berarti bioskop dan stetoskop itu pilihan jawabannya tidak berfungsi, gitu. Nah, itu tadi ya, jelas ya. Benar sering membaca hal seperti ini. Jujur ya. Jadi maksud yang dari tidak mungkin. Mungkin bisa diperbaiki dengan pilihan atau optionnya itu kamera dan mikroskop, karena itu berkaitan dengan alat optik. Oke, kelas 8 ini pinter. Nah, ini contoh yang selanjutnya yang tidak homogen. Coba penjelasan cermati. Ini tidak homogen dan tidak logisnya di mana? Coba dicek dulu materinya tentang apa. Nah, terus opsinya mana yang tidak homogen? Opsi yang mana? Iya, pemerintah, karena pemerintah tidak ada kaitannya dengan terus kalau soal KPS mesti habis. Nah, ini yang ketiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ini hanya satu jawaban. Terkadang kita tidak sadar membuat soal itu ada lebih dari satu yang benar. Contoh, coba Bu Evi, yang tahu Bu Evi. Kamu saya Bu Evi. Bunyi E pada kata enak sama dengan bunyi E pada kata A beras, B bebas, C bela, D bekas. Itu mengapa penggunaan kurang baik Bu Evi? Bebas sama. Bu Evi kenapa? Ngomong soal bebas sama bagaimana Bebe? Oh, kita kembali ke objek jenis setiap soal harus mempunyai satu jawaban. Contoh ini jawabannya lebih dari satu. Bebas sama bela. Jadi harusnya salah satu itu diganti. Misalkan kata apa? Benda. Oke, jelas guys. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Maksudnya seperti apa? Artinya kemampuan atau materi yang hendak diukur itu tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda. Atau tadi disebutkan salah satu ambigu, nah bermakna ganda. Karena itu hindari penggunaan kata yang tidak pasti. Misalkan pada umumnya, kira-kira, biasanya, berarti itu tidak pasti. Contoh soalnya ini. Ini jawabannya D, Bapak Ibu. Coba menurut penjenengan bagaimana? Mengapa itu termasuk pokok soal yang kurang baik? Dengan indikator pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Berarti soalnya tegas dan jelas apa? Contoh kata dasarnya tanah, kata dasarnya ada malah tambah contoh kata perinduan ada. Tadi berdasarkan konstruksinya pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Di dalam soal itu ada kata pada umumnya, jadi
soalnya itu kurang tegas, kurang jelas. Jadi untuk siswa itu bingung kalau memastikan yang jelas itu seperti apa, itu kurang seperti itu. Coba kalau sekarang dari itu jawabannya yang ditanda bukan Bapak Ibu, jawabannya apa? Bertani. Seandainya itu opsinya yang jawabannya yang benar bertani, kira-kira dengan pokok soal seperti itu seperti itu kira-kira perintahnya seperti apa Bapak Ibu? Contoh kata bimbingan adalah yang merupakan kata bimbingan adalah yang merupakan kata berhubungan adalah yang lain yang termasuk salah satu contoh kata berhubungan. Berimbang apa Bapak Ibu? Ya, yang lebih tegas lagi berimbang Nah, kata berikut yang termasuk kata berimbang adalah jelas dan tidak nambang. Berimbulan boleh, berawalan boleh. Dia Bapak Ibu ya. Oke, yang ini yang kelima, rumuskan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Berarti yang tidak diperlukan itu harus dibuang. Ini contoh soal yang kurang baik. Coba pokok soalnya dengan kaos Pak. Pokok soalnya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Penulisan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar terdapat dalam kalimat A. Para anggota DPR sedang rapat. B. Para anggota DPR sedang rapat. C. Para anggota DPR sedang rapat. D. Para anggota DPR sedang rapat. Oke Bapak Ibu, ini merupakan contoh soal yang baik. Kita kembali ke indikatornya. Rumusan pokok dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Artinya, kalau ini contoh soal kurang baik, berarti ada kalimat yang tidak diperlukan atau tidak pas. Coba penjelasan cermati itu yang mana? Tulisan ini dari tinggi. Untuk pilihan jawaban A, B, C, D seharusnya para anggota dan sedang rapatnya langsung dihilangkan. Langsung DPR, D.P, S, DPR, DPR titik sama D titik P titik R titik. Terima kasih Bu Lisa. Itu terdapat pada pilihan jawaban. Betul Bu Lisa. Lanjut. Kemudian adakah yang perlu dibenahi Bapak Ibu? Nah, coba dibaca lagi indikatornya. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban. Tadi yang dijawab Bu Lisa adalah untuk yang pilihan jawaban. Kemudian untuk rumusan pokok soal ada apakah itu perlu dibenahi Bapak Ibu? Enggak, dicermati. Nah, untuk rumusan pokok soal adakah yang perlu dibenahi Bapak Ibu? Dari soal tersebut, maaf Bu jika salah. Enggak apa-apa, saya maafkan. Jangan berbuat salah loh ini ya. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Dalam hal itu, lembaga tertinggi negara itu MPR. Pokok soalnya itu yang salah di situ. Terus ada lagi, apakah sudah cukup? Ini yang cermati lagi. Yang lain boleh nambah, kalau dilarang kok. Ayo. Enggak, saya mau menambahkan. Terus untuk di situ
di soalnya tersebut lebih baik jika ditulis yang bercetak tebal atau yang garis miring seperti Dewan Perwakilan Rakyat itu di garis miring atau di garis bawahi. Lalu di penulisan tersebut ditulis yang bergaris miring atau yang bergaris bawah. Maaf, yang bertulis miring salah. Maaf. Terlalu grogi saya. Ya, seperti itu Bu. Mungkin ada yang lain kita tampung semua nggih. Mungkin ada yang punya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Dapat ditulis dengan singkatan titik-titik. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Dapat ditulis dalam kalimat dalam kalimat titik-titik. Apa dihilangkan dewannya itu maksud saya? Yang double itu loh. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Dapat disingkat dengan titik-titik gitu. Jadi intinya kata Dewan Perwakilan Rakyatnya double, betul nggih? Bisa kita pilih. Terus ada lagi Bapak Ibu, monggo. Bisa lagi? Gorong nih. Monggo. Ini ben gak ngantuk, bilang orang ngomong ngantuk. Bisa monggo. Untuk soalnya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara, kemudian singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar adalah jadi yang terdapat dalam kalimat dihilangkan. Ya, singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar adalah ya, ada yang lain lagi, satu kali lagi sudah mengena tapi masih ada sing kliwat. Kalau nggak cermat masih ada sing kliwat, masih ada soal yang terlewatkan yang apa istilahnya pernyataan yang harusnya dibuang itu masih ada sing kliwat. Monggo, bagaimana Bapak Ibu? Iya dan lihat 2 kalimat saja. Oh gampang muncul loh ya. Di analisis dulu beberapa kalimat tapi pinter biasanya. Ayo. Bu Fitri, mana suaramu? Pak Jabir, ayo. Aku sampai ngene. Menikmati. Ya teman saya. Bagaimana? Oke, terus? Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Jadi salah satu indikator soal yang baik adalah rumusan. 2 poinnya Bapak Ibu, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban. Berarti ada 2 penting ya, rumusan pokok soalnya dan pilihan jawabannya. Tadi kan saya jelaskan bahwa untuk soal pilihan ganda itu ada pokok soal dan ada option atau pilihan jawaban. Kedua-duanya itu harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja supaya efektif dan efisien. Jadi rumusan atau pernyataan yang tidak diperlukan sebaiknya dihilangkan. Jadi pernyataan yang atas Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya itu dihilangkan, langsung ke penulisan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar adalah ya wes betul.
Pokok soal yang pertama itu Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara, itu harus di iya satu itu jelas salah. DPR lembaga tertinggi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, soal itu pokok soalnya tidak diperlukan sehingga harus dihilangkan. Oke. Jadi langsung nih. Terus yang kedua, pokok soal kalimat yang kedua itu bisa dua option. Yang pertama, kalau menghendaki seperti Bu Lisa tadi komentar yang pertama itu kalimat para anggota dan dapat dibuang. Jika itu dibuang, maka soalnya berbunyi penulisan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar adalah. Jadi terdapat pada kalimatnya di wis ngilangnya piro wae kuwi. Iya ya, ngurangi kertas. Jelas nggih? Nah, tulis. Lanjut. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Artinya pada pokok soalnya ya, nah, itu jangan ada kata, kelompok kata atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contoh yang kurang baik, yang baik gak usah diomen. Yang cermati, contoh soal ini kurang baik. Nunggu di kaos dulu. Monggo contoh soalnya ini dibaca. Mengapa itu termasuk soal yang kurang baik? Adakah? Ventilator listrik taktis air atau PLTA diguna-guna digunakan oleh tenaga air, B tenaga uap panas, C tenaga gas bumi, D tenaga solar. Yang petunjuknya itu sudah ada di soal, yaitu pusat listrik tenaga air, berarti jawabannya sudah air. Ya. Terus baiknya bagaimana soal langsung PLTA generator listrik di PLTA si gura-gura digerakkan oleh titik-titik. Betul sekali, jelas ya? Nah, itu namanya memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Lanjut. Terus pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Namanya ganda berarti lebih dari satu. Artinya bahwa di pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran. Nah, seperti apa ini? Contoh soal yang kurang baik. Saya itu coba dengan kaos. Dengan aku ngurus suaranya saya kan. Nama bangun geometri di bawah ini bukan merupakan bangun ruang kecuali A segitiga sama kaki, B segitiga sama sisi, C prisma segitiga, D bujur sangkar. Yang pernyataannya bersifat negatif ganda terdapat pada kata apa? Bukan dan kecuali. Negatif ganda. Bukan dan kecuali. Bukan dan kecuali ya. Ini kok bisa membingungkan siswa. Lah nek kita lihat kunci jawabannya apa itu Bapak Ibu? Prisma segitiga. Itu termasuk bangun geometri nggih? Nggih. Nah, terus jika kunci jawabannya prisma segitiga, kira-kira ini soalnya diganti piye Bapak Ibu? Ya, pikir dulu. Di bawah ini yang bukan merupakan
bangun datar. Di bawah ini adalah contoh bangun datar kecuali Siapa yang mau memberikan pendapat? di bawah ini yang termasuk mungkin konsep soalnya di atas di bawah ini yang termasuk bangun datar kecuali, jadi siswa nanti melihat yang mana bangun datar dan otomatis dia pilih yang kecuali. Ada kalimat negatifnya tetapi tidak ganda. Oke, mungkin ada opsi yang lain. Opsi yang lain, jika jawabannya adalah prisma segitiga. Prisma segitiga itu termasuk bangun datar atau bukan Bapak Ibu? Bangun ruang. Oke. Kalau bangun ruang berarti soalnya seperti apa Bapak Ibu? termasuk bangun ruang adalah nama bangun geometri di bawah ini yang merupakan bangun ruang adalah titik-titik. Bukan ya? Oke, lanjut. Lagi yang 8 ini jelas ini rumusan jawaban atau opsinya, pilihan jawabannya harusnya relatif sama. Mergo nek Jawa mesti dipilih sing Jawa dianggap sing paling benar dan paling lengkap. Jelas ya? Nah, ini sering ini. Dosa-dosa yang kita tanpa kita sadari sering kita lakukan. Jadi, yang jawaban dua, yang mesti sing Jawa paling lengkap gitu. Segera jangan gunakan itu ya, rusak. Oke. Nah, ini pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban ini benar atau kebalikannya semua pilihan jawaban di atas salah. Mengapa Bapak Ibu? Yang penting mengapa ini loh, supaya pilihan tidak seperti itu lagi. Sering kita ya bilang seperti itu males boleh opsi yang lain harus mungkin harus kata gantungnya, wes mau naik pokoknya. Nah itu termasuk soal yang kurang bagus. Oke, supaya saya tidak bingung. Karena apa Bapak Ibu? Yang penting alasannya itu satu. Nah pilihan jawabannya D, semua jawaban betul. Itu tidak masuk materi Bapak Ibu. Iya ya? Pilihan jawaban itu kan tidak masuk materi ya. Nah, itu bukan merupakan materi yang ditanyakan dan tidak homogen, gitu. Tadi jelaskan homogen tadi loh ya. Nah, topik ya alat topik kabar. Pilihan semua jawaban di atas benar atau salah itu kan bukan tidak homogen nanti ya, dan bukan materi. Karena itu untuk pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan seperti itu. Kan ya? Contohnya lagi. Orang yang akan selalu dia selalu yang jawaban di atas benar. Lebih ya? Ya. Ini opsi jawaban atau pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun menurut urutan, bisa dari yang terkecil atau yang terbesar. Jadi harus coba jika diurutkan contoh soalnya itu jika kita urutkan mulai dari yang terkecil, coba 7, 12, yang mulai dari terbesar 41. Nah termasuk nanti kronologis itu berkaitan dengan tahun dan sebagainya biasanya dan seperti itu ya. Diurutkan bisa terbesar mulai dari terbesar atau kebalikannya dimulai dari yang terkecil untuk memudahkan siswa untuk memilih jawaban itu ya. Gak bingung, ngerti ya? Terus yang 11 ini tidak usah diberi contoh, penjelasan jelas ya. Jadi intinya kalau gambar, grafik, tabel, diagram, sejenisnya itu harus jelas. Gambar di bawah ini merupakan contoh perkembangbiakan titik-titik gambarnya orane. Nah, atau ada gambarnya tapi tidak jelas.
jelas ya? Jadi harus memastikan bahwa gambar grafik tabel itu harus jelas dan berfungsi. Enak gambarnya tapi soalnya tidak mengacu pada gambar dan tidak berfungsi. Oke. Ya, saya kasih materi ya. Oke, lanjut. Nih, nomor 12, coba mencermati rogoannya nih. Butir materi soal jangan bergantung pada ingat yang bergantung apanya? Butir materi soal. Jadi materi ini jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, saya ulang ya. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Coba penjelasan cermati contoh soalnya dowo, gak mau coba. Coba yang cermati. Kudu jawab siji. Coba yang cermati. Itu bergantungnya di mana dan mengapa tidak boleh bergantung? Coba cermati. Dur salah, besar salah. Dur geser jawab, besar geser jawab. Salah kabeh. Salah kabeh. Tapi lainnya apa bacaan ini untuk nomor 1, 2, 3, 4 boleh dan nyambung harus teks ini untuk soal 1 jawab dulu jawaban pertama Ngomongin minat ya. Apa yang aktivasi ya? Dengan mawon. Saya kan 3 periode 27 tahun. Satu periode kan 9 tahun saya. Ada. Hasil bimbingan dari kelas 4 dan 5. Diskusi. Jadi gini tadi, itu soalnya benar-benar tergantung karena gimana dinalar kalau dia mau mengerjakan soal nomor 2 harus ketemu dulu soal nomor 1. Nomor 1 ada itu kendalanya. Kedua, kalau dia 1 salah berarti yang 2 ikut salah. Berarti merugikan siswa. Terima kasih Pak Jatuh ya. Jadi kita tidak boleh membuat soal seperti ini ya. Enggak. Tidak ada jawab soal nyata. Jadi yang kedua jelas nama itu namanya bergantung. Oke. Misalkan yang kedua itu berdasar apa jenisnya misalkan bulan itu soal bacaan itu kan barang loh Bu. Barang berkaitan barang tapi asalkan bergantung ini bergantung soalnya bukan bacaannya tapi soalnya bergantung soal sebelumnya. Nah, jadi alasannya seperti ini. Cara menjawab soal pertama kemungkinan salah juga soal
Ya, walaupun terkadang bisa juga Bapak Ibu soal pertama salah, kedua benernya kok. Turun yang pertama, yang kedua ngawur tapi bener lah, itulah salah satu kelemahan pilihan ganda. Nah, tapi jawaban logisnya seperti ini, ngerti nggih? Ya, nah sini soal pertama salah, kedua bener ya berarti rezeki mulai deh. Jawabnya ngawur tapi bener. Nah, dia sekarang dari bahasa. Bahasa yang digunakan yang pertama jangan menggunakan harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia, mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan. Terutama kalau soal biasanya kan misalkan ini yang sekarang berlaku undang-undang koperasi adalah kalimatnya dibagi. Undang-undang koperasi yang berlaku sekarang adalah, itu berarti mengikuti kaidahnya. Kemudian jangan menggunakan bahasa baku daerah setempat. Contoh soalnya bukan yang kemudian timbul itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa ini. Nah itu kalau soalnya digunakan di daerah lain atau misalkan penjenengan download soal dari Jawa Barat atau mungkin soal yang lain menggunakan bahasa sana, itu bisa disalahkan oleh Bugi. Soal itu bisakah diganti kalimat timbule ini yang mengandung bahasa berlaku di Jawa itu kira-kira diganti bagaimana supaya itu tidak muncul. Yang kebutuhan yang mulai muncul, yang lain mana kok muncul kalau itu? Adakah diksi yang lain yang kata yang lain? Kebutuhan yang pemenuhannya berdasarkan, apalagi kebutuhan yang pemenuhannya selain kata berdasarkan disebabkan, ya kan? Itu masih banyak pilihan kata atau diksi yang lebih pas tanpa menggunakan bahasa yang berlaku setempat, betul nggih? Nah, oke. Tinggal satu yang lagi pilihan jawaban. Jadi tinggal pilihan jawaban atau bukan hanya pokok soalnya agak dibahas. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frasa. Kalau frasa itu kelompok kata nggih, yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Artinya kata atau frasa yang sama, sing padha ini diletakkan pada pokok soal saja supaya efektif dan efisien. Coba contoh soalnya itu diubah kata atau frasa yang sama mana, terus mari ngono diubah piye dadine soale. Coba ngecek menentukan. Biar Bu Fitri tak kamu Salah satu usaha pemerintah untuk melindungi konsumen dilakukan dengan cara titik-titik. Nah, di sini pilihan jawabannya itu mengulang kata. Yang mana yaitu menentukan harga dari A sampai D itu ada semua, sehingga menentukan harga itu bisa diletakkan saja pada pertanyaan dengan cara menentukan harga baru titik-titik ABD-nya nanti baru pokok, pasar, maksimum, dan keseimbangan. Soal yang baru bagaimana bunyinya? Sehingga soal yang baru bunyinya, salah satu usaha pemerintah untuk melindungi konsumen dilakukan dengan cara menentukan harga titik-titik. Ibu, nah, jadi coba menentukan harga itu kata atau frasa, Bapak Ibu?
menentukan harga itu kata atau frase? Frasa atau frase itu kelompok kata tetapi bukan kalimat. Itu ya? Nah, jelas ya? Nah, untuk yang pilihan ganda itu ada 5 indikator suatu soal itu penulisan untuk aturan untuk penulisan ganda itu ada 15. Oke, itu lagi pilihan ganda. Nah, setelah ini kan kita bahas untuk isian dan uraian. Tapi ada poin-poin yang sama nanti kita akan langsung ngomong ya. Oke, itu 15 ini yang ditanyakan. Monggo bisa. Di luar yang 15 ini untuk teknis penulisan untuk pilihan gandanya untuk A, B, C, D-nya itu ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar yang betul. Oke, terima kasih Bu Lisa. Oke, Bapak Ibu ya. Contohnya soal IPAE. Coba kalau penjenengan cermati ini soalnya seperti ini. Salah satu usaha pemerintah untuk melindungi konsumen dilakukan dengan cara titik. Nah, Bapak Ibu, apalagi soal yang baru tadi ya, kita baca yang benar aja. Salah satu usaha pemerintah untuk melindungi konsumen dilakukan dengan cara menentukan harga titik. Nah, itu Bapak Ibu, kalau menurut penjenengan, ini ABCD-nya kecil atau besar? Kecil. Kemudian untuk kalimatnya, opsi jawabannya itu terkadang ada yang huruf gede, ada yang huruf cilik, yang benar dia Bapak Ibu? Kecil, mengapa? Iya. Ini merupakan kalimat berita sehingga merupakan kelanjutan sehingga optionnya itu juga kecil, ABCD-nya itu kecil. Kemudian kata atau kelompok kata atau frasenya itu juga dimaksud kecil karena ini lanjutan dari kalimat. Nah, biasanya PT-nya itu ada 4 Bapak Ibu, ya. 3 itu mewakili itu isinya, yang keempat adalah tanda titik itu untuk menunjukkan bahwa ini kalimat berita. Dan ya, nah, misalkan Bu boleh enggak misalkan ABC-nya kecil kemudian awal kalimat itu atau frasanya itu huruf besar. Boleh jika jawabannya di awal kalimat. Iya mungkin yang betul. Yang lain nama-nama yang harus ditulis dengan kembali ke aturan untuk penulisan huruf besar itu apa saja. Terus yang selanjutnya, bila optionnya itu merupakan satu kalimat utuh. Nah, satu kalimat utuh itu boleh menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Jelas ya, bisa ya? Oke, ya. Jadi kalau pembuatan soal itu kan ada 35 soal misalkan. 35 soal itu ada yang melengkapi kalimat, ada pertanyaan yang dianya menanyakan subjek misalkan di depan. Berarti itu nanti pilihan gandanya beda-beda. Opsi penulisan pilihan gandanya. Tergantung soalnya atau dari awal sampai soal yang terakhir itu pakai penulisan yang huruf kecil atau huruf besar saja. Kalau misalnya yang pertama yang ini kan meneruskan kalimat, jadi berarti ABC-nya kecil, dan jawabannya juga kecil. Terus selanjutnya misalnya menanyakan alamat, tulisan besar. Nah itu apakah juga tergantung dari pertanyaannya atau cukup rata semuanya? Bagaimana Bapak Ibu? Tergantung soalnya atau soalnya. Oke? Nah, jelas ya? Tidak bisa dipukul rata. Oke, kita lihat soalnya. Oke? Berdasarkan di US itu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 40. Jadi dipukul rata dari awal pakai huruf besar. Itu bagaimana? Huruf besarnya untuk teknis penulisan pilihan gandanya A, B, C, D-nya.
ABCD-nya? Iya, ABCD-nya. Optionnya? Iya. Oke, kita kembali ke laptop. Bapak Ibu seandainya itu seperti sampaikan dulu saya, huruf gede atau huruf kecil? Pemakaian huruf kecil atau huruf besar kira-kira berpengaruh apa enggak? Nah, question. Maksudnya tidak ada patokan untuk penulisannya. Jadi boleh pakai huruf besar, boleh pakai huruf kecil. Ya, karena kembali ke kondisi awal tadi. Ya, kalau di awal kecil berarti seterusnya pakai kecil. Ya, konsisten. Jelas ya? Ya. Karena itu tidak berpengaruh untuk jawaban siswa. Betul ya? Oke, lanjut. Saiki ke isian. Bapak Ibu, poin pentingnya di isian itu ini yang akan saya sampaikan. Terkadang kebanyakan kesalahan yang kita buat itu soal uraian kita letakkan di isian atau kebalikannya soal isian kita letakkan di uraian. Lebih jelasnya seperti apa kita kembali. Nah ini Bapak Ibu, penjenengan harus memahami ini isian pengertiannya itu soal yang menuntut jawaban siswa untuk memberikan jawaban singkat berupa apa? Kata, frase, angka atau simbol. Itu sekarang jenisnya itu ada 3, melengkapi jawaban singkat dan asosiasi. Kesalahan jelas satu jelas ya, satu melengkapi jelas, asosiasi jelas itu istilahnya menjodohkan kalau kita ya. Nah, yang kedua itu Bapak Ibu, ini mesti rancu biasanya ini mau letakkan yang gone uraian, gitu betul? Oke, oke, ya apa ya? Nah, mengapa jawaban sing itu kok jadi termasuk isian? Jawabannya bisa kata atau frasa. Nah itu adalah ciri dari soal isian. Lalu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Biasanya penjelasan rancinya di situ, ya. Nah, padahal termasuk isian karena jawabannya berupa kata atau frasa. Contoh lain menggunakan kata tanya apa Bapak Ibu yang nanti jawabannya hanya berupa kata. Kata tanya apa? Apa bisa? Apa itu bisa panjang bisa enggak? Lain lagi. Kapan? Ya. Jelas ke? Nah, artinya kalau penjaringan walaupun itu dimulai kata tanya di akhir tanda baca tanya, tapi kalau seperti itu berarti kalau diletakkan di uraian tepat atau betul? Jelas ya? Oke, poin pentingnya di sini Bapak Ibu, ya, isian itu. Lanjut. Kaidahnya. Udah lagi? Udah tuh ya? Nah, tadi membuat kisi-kisi dengan indikator, kemudian sesuai dengan urutan materinya. Materinya jelas. Kemudian lagi kita lihat Bapak Ibu pernyataan sehingga jelas jawaban. Jadi isian itu jawabannya ojo pakai kemungkinannya. Kalau bisa ya, kalau bisa. Lalu kalau memang itu jawabannya banyak, penjenengan harus opsi jawabannya itu apa saja. Jangan sampai biasanya uraian Bapak Ibu isian yang banyak itu uraian. Kunci jawaban itu penjenengan menjawabnya sesuai dengan apa istilahnya jawaban itu banyak gitu loh. Terserah guru biasanya kebijaksanaan guru. Jawaban apa gitu. Artinya kalau sebelum nulis itu penjenengan minimal memberikan contoh Bapak Ibu.
jawaban yang kedua atau berapa. Kebijaksanaan dulu, kebijakannya terserah guru. Sama untuk nomor 2, hindarkan petunjuk jawaban yang benar. Tadi sama dengan pilihan ganda. Hindarkan pernyataan kurang tegas, sama toh nggih? Susunlah soal dengan pernyataan berita. Jadi bisa jawabannya bisa di awal, di tengah atau di akhir. Tapi merupakan pernyataan berita. Kalimat berita itu dari tanda titik biasanya ya. Tidak selalu, tapi biasanya. Hindarkan pernyataan yang terlalu dihilangkan, karena kalau terlalu banyak dihilangkan nanti malah membingungkan. Kon apa to sajane bulet ta. Oke. Pernyataan yang dihilangkan adalah benar-benar kata atau frasa yang kunci jawaban dan bukan hal yang memang tidak jelas. Kemudian Bapak Ibu yang biasanya itu nomor 12 itu Bapak Ibu. Dengan daftarlah semua kemungkinan jawaban yang benar. Jadi kemungkinannya ditulis contohnya ini itu nih. Kalau bisa itu jawabannya satu atau kata atau frasa yang pasti saja ya. Itu kuncinya. Kemudian nomor 10, tempat jawaban itu harus sama panjang. Mengapa? Biasanya bocah nih kayak telur di sini ya. Tapi nek dua jawabannya ya dua, dianggap itu jawabannya kok dua ya, misalkan sama itu nah. Terus bilang nomor pada tiap-tiap tempat jawaban untuk memudahkan penilai. Jelas. Ini bilang nomor 13 itu bila kita menggunakan apa ini Bapak Ibu kunci jawab apa? Jawaban lembar jawaban ya. Biasanya seperti itu. Kalau soalnya biasanya langsung ya itu ya, langsung yang umum itu langsung di soal terus di berikutnya siswa menjawab di situ, ya. Tapi yang ke-13 itu biasanya yang menggunakan lembar jawaban kelas 6 ya. Oke. Ini jelas komunikatif, bahasa baku, tidak menggunakan bahasa setempat atau satu. Biasanya. Nah, sekarang ganti urean. Urean Bapak Ibu itu ada dua model. Yang pertama, itu intinya kalau urean itu memerlukan jawaban yang singkat, mengingat dan organisasi gagasan. Yang pertama itu bentuknya adalah urean objektif. Kemudian yang kedua urean non objektif. Ada dua macam. Nah, kalau yang urean objektif itu rumusan yang menuntut jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu. Kemudian ciri yang kedua adalah persepsi yang dapat dilakukan. Jadi konsep tertentu jelas itu ya Bapak Ibu. Nanti saya bisa soalnya ya. Kemudian untuk yang non objektif itu menuntut jawaban yang mendapatkan menuntut pendapat masing-masing siswa sehingga pensekolannya sukar dilakukan. Karena untuk urean objektif itu rumusan pertanyaan atau soalnya menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu. Jadi konsepnya itu opsinya A, B, C, D, misalnya sudah disebutkan 4 itu kemungkinan jawaban siswa itu hampir sama atau sama. Nah, yang penting katanya dibolak-balik sebagainya. Itu namanya urean objektif. Sehingga mudah untuk untuk mengoreksi contoh. Misalkan jelaskan tentang apa gitu atau menghitung kubus. Itu contoh soalnya nanti saya beri contoh. Contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Jawabannya kan untuk siswa kan hampir sama nanti ya. Namanya soal. Biasanya sering kita gunakan ini. Iya kan? Iya kan? Untuk soal ukuran apa di rob 3 itu biasanya.
Jadi uraian itu seperti ini. Jadi jelas soalnya, jelas soalnya, jelas jawabannya. Jelas jawabannya, hanya nanti yang membedakan dengan Bapak Ibu misalkan tentukan luas seluruh permukaan kado sebenarnya ya. Nah, gue jawaban siswa macam-macam. Enak yang langsung jawabannya bergolong konsolnya 2000 langsung 2000. Seperti itu. Ada yang dirinci begini, diberi rumus, diberi cara, kemudian diuraikan gitu ya. Tapi dong-dongnya jawabannya ngepengnya salah. Nah, ada juga yang lengkap, enak caranya, dikerja rumusnya, kemudian dikerjakan jawabannya betul. Nah itu nanti penjelasan bocah menjawab seperti itu harus dihargai. Jangan pokok jawabannya salah. Malah saya orang bener, juga salah. Karena tidak ada cara penyelesaiannya. Nah makanya kalau uraian itu harus ada pedoman penskoran tiap soal. Tiap soal harus ada pedoman penskorannya. Misalkan tadi langsung jawaban, berarti nggak apa-apa meniru konsepnya jelas bener orang ya wes minimal 1 misalkan atau 2. Yang pertama Bapak Ibu soal ditulis neng, oke nulis tulis meniru konsepnya 2000 ya wes lah. Ada yang ketiga rumusnya wes bener, dong-dongnya neng salah 3. Yang keempat sempurna diberi lengkap. Namanya pedoman penskoran tiap soal. Benar ya? Untuk soal non objektif, emang salah. Untuk soal non objektif, misalkan itu penskorannya bisa Bapak Ibu agak sulit. Contohnya siswa disuruh menyusun karangan, itu namanya non objektif. Artinya Bapak Ibu non objektif itu kemungkinan subjektifnya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Makanya lomba-lomba kaitannya dengan kreativitas itu kadang subjektifnya sangat tinggi. Tempo misalkan kaitan biasanya Joso mesti menang. Nah ini karena apa? Indikatornya tiap tahun menang latihannya dan sebagainya. Itu subjektif. Itu ya. Nah ini contohnya, buatlah karangan dengan topik. Ini perintahnya jelas, tetapi termasuk non objektif karena jawaban tiap siswa pasti tidak sama. Karena butuh pedoman penskoran. Oh gitu, Jawa itu berarti di sini apa? Jawa tiba diulang kata-katanya aku saya. Terus ceritanya mulut tadi. Nah, isinya bagaimana? Mungkin dilihat panjangnya, misalkan berapa kalimat, oke berapa kalimatnya misalkan 150 kata, masuk, oke 4. Tapi isinya bulat, nanti ejaannya bagaimana? Hurufnya gede cilik, berarti ejaannya kurang bagus. Tanda bacanya kan itu kalau misalkan struktur kalimatnya bulat, kamu kayak aku. Lalu setelah itu, kemudian struktur kalimatnya koherensinya bagaimana kalimat? Gak nyambung. Joko sembung gak nyambung. Tuh, jadi harus jelas pedoman penskorannya. Oke? Saya lanjut sedikit tentang apa namanya dulu kamu tuh saya atas dulu nih aidanya dulu nih. Nah dulu ya. Nah untuk Ibu ini untuk kaidah penulisan soalnya hampir sama. Oke tadi soal harus sesuai dengan indikator. Nah ini kedua Pak Ibu diberi batasan jawaban diharapkan. Sebutkan macam-macam gaya. Bocah nyebutnya loro karo 10, tapi kalau bener salah. Bener, macam-macam menurut dia 2 itu sudah bermacam-macam. Saya 10 ya bermacam-macam. Jelas, maksudnya jelas itu batasan jawabannya bagaimana? Sebutkan 4. Diberi
batasan, nggih. Sebutkan sumbernya Bapak Ibu. Nah, materinya kan bisa dengan tujuan yang diukur, ya, ini padha ya, berkait dengan jenjang, jelas. Perjuangan Bapak Ibu, soal yang baik itu bukan berarti kok gurunya iso nggak soal uang itu bukan soal yang baik ya. Bocah langsung jawab sampean. Ini gurunya yang pintar, bocahnya yang ngeluh. Ya, jadi ada proporsi soal yang sulit itu jangan terlalu banyak. Soal yang mudah juga jangan terlalu banyak, yang tengah-tengah. Karena kita kan sekolah bukan sekolah yang akselerasi atau sekolah yang luar biasa. Jadi tengah-tengah nanti banyak proporsinya, gitu ya. Nah, ini menggunakan kata-katanya perintah yang untuk jawaban terurai. Tadi kalau saya jelaskan kira-kira kata tanya apa atau kata perintah apa yang menuntut jawaban terurai Bapak Ibu. Jelaskan. Kenapa? Bagaimana? Kalau anu perintah jelaskan, sebutkan, nah, bedakan dan sebagainya. Jadi intinya menggunakan kata tanya atau perintah. Kalau kata tanya ada kalau kalimat tanya ada kata tanya di tanda baca. Tanya, mengapa seperti itu? Saya tiap tahun koordinator soal Bapak Ibu. Soalnya uraian tapi apa yang dimaksud? Mengapa hal ini terjadi? Ini titik-titik. Ada bener ya. Gurunya seneng. Seperti itu. Nah. Atau sebutkan yang dimaksud dengan gaya, tapi tandanya tanda tanya. Sebutkan itu tanda tanya gitu. Ada. Iya ini loh Ibu nggih. Jadi simpel tapi sebenarnya juga tanpa kita sadari sering kita mengalami seperti itu nggih. Kembali ke jalan yang benar nggih. Bareng aku ya ngono kan juga ada gitu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal diapak nih. Misalkan ada bacaan, perintahnya yang pertama kali apa Bapak Ibu? Ada bacaan? Kalau ada bacaan diapak sih? Bacaan. Teks di bawah ini. Atau teks dua berarti bacaan teks di sini. Terus diperintah suruh apa? Mari kon maca apa? Jadi ada bacaan jumbar orang nomor 1 nah. Perintahnya harus jelas. Diapak nih bacaan. Nggih. Oke, kemudian setiap soal harus ada lagi setiap. Nggih. Karena uraian itu kan macam-macam banyak. Jadi setiap soal itu harus ada pedoman. Selanjutnya Bapak Ibu tabel grafik peta dan sebagainya harus jelas dan terbaca. Biasanya kami Bapak Ibu tulis Jawa. Kalau mestinya tahu itu ada aplikasinya. Ada pernah lihat? Pernah enggak? Nah, saya juga pernah punya itu. Ada aplikasinya tulis Jawa itu ada. Ya, kendalanya itu bila apa jenis Bapak Ibu mendadak ya, itu gak punya aplikasinya. Makanya itu kalau gunanya untuk sebelumnya itu yang mengedit seperti itu, memastikan biasanya tulisan Arab dan tulisan Jawa. Tidak ada aplikasi laptop, trouble. Terus tabel grafik itu juga biasanya ada gambar. Kendalanya kadang gambarnya kecil. Yang pertama, yang kedua ora jelas. Oke, nah itu harus dihindari. Cara konstruksi gitu. Kemudian yang basah sama tidak menunjukkan penghasil ganda atau ambigu, menggunakan badan sampaikan benar, tidak mengandung kata ungkapan yang menyinggung siswa. Sama, wis podo karo sing tidak ganda tadi ya. Nah, wis cukup Bapak Ibu.
penulisan soal aja. Bapak Ibu, ini saya berharap ini sebagai sang penjenengan. Mengapa saya menginginkan saya kemarin cepat apa ya? Ini yang buat soal kan saya nggak mau. Karena apa? Walaupun sekarang benar sudah buat soal, pada akhirnya semuanya kan tidak mungkin abadi ya Bapak Ibu, mungkin berganti-ganti. Harapannya semua sama, kita punya apa istilahnya kemungkinan semua untuk membuat soal berganti dan sebagainya itu kan banyak Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mana ilmunya kalau yang tahu hanya 1-2 orang. Itu loh ya. Nah, ini bakal penjenengan nanti untuk membuat soal. Pak Pudo nanti saya minta arsipnya. Nanti kita buka tuntas. Nanti ya jadi kayak soalnya sesuai panggilan. Kalau soalnya kan nggak biar agak salah gitu. Ya nanti untuk apa Bapak Ibu refleksi kita ya, jangan takut untuk apa istilahnya dia. Ini kan kebaikan Bapak Ibu ya. Kita apa istilahnya belajar terus. Gak usah belajar apa dewe. Saya juga sering berbuat salah juga. Nanti yang penting itu tahu salahnya, yang kedua iso benernya, iso nyalahnya,